Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, ataupun malam. Berjumpa kembali bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dalam mata kuliah Termodinamika Teknik. Oke semuanya, di topik kelima ini kita akan membahas tentang analisis energi untuk sistem tertutup. Secara khusus, karena di topik sebelumnya Anda sudah membahas atau mengetahui tentang WB atau Moving Boundary Work, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang WB untuk proses yang melibatkan gas ideal secara khusus yang melibatkan proses-proses politropik, kemudian proses isotermal, dan proses isobarik. Oke semuanya, sudah siap ya? Mari kita mulai. Yang pertama, apabila kita memiliki sistem, di mana sistem tersebut mengalami proses yang disebut dengan proses politropik. Nah, apa sih proses politropik tersebut? Proses politropik itu dirumuskan ketika proses tersebut perubahan tekanannya itu sama dengan konstanta dikalikan dengan volume pangkat min N. Jadi di sini sistemnya mengalami perubahan tekanan dan perubahannya itu sebesar konstanta dikalikan volume pangkat min N. Nah, C dan N ini merupakan konstanta dari proses politropik tersebut. Nah, bagaimana kita menurunkan persamaan atau besarnya WB untuk proses politropik? Nah, kita ingat kembali persamaan dasar WB adalah WB sama dengan integral PdV. P-nya pressure, V-nya adalah volume. Satu kedua adalah perubahan dari state 1 ke state 2. Nah, karena dalam proses politropik, P-nya ini sama dengan C dikalikan V pangkat min N, maka langsung saja nilai P ini kita substitusikan, yaitu sebesar C dikalikan V pangkat min N. Sehingga WB sama dengan integral dari 1 ke 2 C dikalikan V pangkat min N dV. Nah, dari sini mungkin ada yang lupa-lupa ingat bagaimana cara mengintegralkan. Nah, saya misalkan di sini ya, kalau kita punya integral A di pangkat X terus dA. Nah, begini ya. Maka bagaimana integralnya? Integralnya, hasil integralnya adalah A dipangkatkan X plus 1 dibagi dengan X plus 1. Sehingga kalau kita punya persamaan V pangkat min N dV, maka integralnya adalah V pangkat min N plus 1, ya, di sini. C-nya bisa kita tarik ke depan ya, karena C-nya itu adalah konstanta. Jadi di sini sama dengan C, integral dari 1 ke 2. Nah, diikuti saja nih, A-nya adalah V. Jadi di sini V pangkat X plus 1. Di sini X-nya adalah min N. Min N plus 1. Gitu ya. Dibagi dengan, ini integralnya sudah nggak ada. Dibagi dengan X plus 1. X-nya adalah min N. Jadi min N plus 1. Nah, ini bergeraknya dari proses 1 ke 2. Jadi C dikalikan V pangkat min N plus 1 dibagi min N plus 1 bergerak dari 1 ke 2, dari state 1 ke state 2. Nah, sehingga langsung dimasukkan V-nya di sini adalah V2 pangkat min N plus 1 dikurangi V1 pangkat min N plus 1 per min N plus 1. Nah, ini semuanya dikalikan dengan C. Nah, sampai sini, kalau kita mau kalikan pelan-pelan ya, maka di sini mengalikannya adalah C dikalikan dulu dengan yang ini nih, dengan V2. Maka di sini adalah C dikali dengan V2 pangkat N plus 1, kan begini ya. Kemudian dikurangi C dikalikan dengan V1 pangkat min N plus 1. Nah, ini semuanya dibagi dengan min N plus 1. Kemudian, Anda masih ingat kalau kita punya persamaan X pangkat A plus B, itu artinya adalah X
pangkat A dikalikan X pangkat B, gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau ada V2 pangkat min N plus 1, ini artinya V2 pangkat min N dikalikan V2 pangkat 1. Nah, jadi ini kalau kita jabarkan, ini V2 pangkat min N plus 1 artinya V2 pangkat min N dikalikan V2 pangkat 1. V2 pangkat 1 ya berarti V2 ya. Kemudian dikurangi, ini kalau supaya nggak keliru, nah ini dikurung lagi. Sama, di sini juga berarti V1 pangkat min N dikali dengan V1 pangkat 1. Gitu. Lalu semuanya dibagi dengan min N plus 1. Nah, ini berarti kan C dikalikan V2 pangkat min N dikali V2 pangkat 1 atau V2. Nah, C dikalikan V2 pangkat min N itu tidak lain tidak bukan adalah persamaan dasar si politropik tadi. C dikalikan V pangkat min N adalah P. Berarti kalau C dikalikan V2 pangkat min N ini menjadi P2. Nah, sehingga tinggal menyisakan P2 dikali V2 pangkat 1. V2 pangkat 1 ya V2. Maka menjadi P2 dikali dengan V2. Dikurangi ini juga sama. C dikali V pangkat min N menjadi P. Nah, berarti di sini C dikalikan V1 pangkat min N menjadi P1. Nah, berarti di sini tulis P1 dikali V1 pangkat 1 ya V1. Nah, ini dibagi min N plus 1. Oke? Nah, jadi sudah sesuai persamaan dasar kita di atas ini. Jadi, kalau kita menjumpai proses yang politropik, di mana berlaku persamaan P sama dengan C dikalikan V pangkat min N, maka besarnya nilai WB sama dengan P2 dikali V2 dikurangi P1 dikali V1 dibagi min N plus 1. Ini yang pertama. Oke? Nah, sekarang yang berikutnya, kalau kita punya studi kasus di mana prosesnya politropik, tetapi untuk gas ideal. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan kalau proses politropik, WB-nya itu sama dengan P2 dikali V2 minus P1 kali V1 dibagi min N plus 1. Yang ini. Atau min N plus 1 dibalikan boleh ya, jadi 1 min N, sama ya. Oke. Nah, ini kan hasil akhirnya. Tetapi ini berlaku untuk politropik yang gasnya gas ideal. Nah, maka kita ingat, kalau gas ideal, dia berlaku persamaan P dikali V itu sama dengan massa dikali RT. Nah, di sini V-nya belum spesifik ya. Kalau spesifik nanti massanya nggak keluar. Jadi kalau spesifik kan nanti V-nya jadi kecil, kemudian massanya hilang jadi begini. Nah, di sini V-nya belum spesifik, ini juga belum spesifik. Jadi P dikali V sama dengan MRT. Nah, kita tinggal masukkan aja persamaan yang di atas ini. Kan jadi kalau politropik itu WB sama dengan P2 dikali V2 dikurangi P1 dikali volume 1 dibagi dengan 1 min N. Nah, PV-nya ini kalau gas ideal adalah massa dikali tetapan gas ideal dikali dengan temperatur. Berarti kalau P2V2 berarti T2. Yang PV1 berarti massa dikalikan tetapan gas ideal dikalikan temperatur yang pertama. Dibagi dengan 1 min N. Nah, massa dengan tetapan gas idealnya kan sama. Jadi bisa dikeluarkan menjadi massa dikalikan tetapan gas ideal berarti tinggal T2 min T1. Nah, dibagi dengan 1 min N. Oke, jadi ini adalah besarnya WB untuk proses politropik dan dia gas ideal. Nah, ini dia. Tetapi ingat ya, karena penyebutnya di sini 1 min N, maka N-nya nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau N-nya sama dengan 1, nanti penyebutnya jadi 0. Kalau penyebutnya jadi 0, jadi WB-nya 0. Atau berapapun bilangan yang dibagi 0 kan sama dengan tak terhingga gitu ya, maka nggak bisa. Nah, ada nggak proses yang N-nya sama dengan 1? Ada. Kalau proses N yang sama dengan 1, sebenarnya itu proses yang isotermal. Nah, jadi isotermal maksudnya adalah ketika state 1-nya berubah ke state 2, itu temperaturnya tidak berubah.
Jadi temperatur di state 1 dan temperatur di state 2 itu sama, maka prosesnya tidak mengalami perubahan temperatur disebut dengan isothermal proses. Nah, di situ N-nya sama dengan 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 1, tadi kan persamaan politropik kan P sama dengan C V pangkat min N. Ya, coba kita tinggal masukkan saja. Berarti kan P-nya diganti dengan ini. C V pangkat min N. Ya, jadi P-nya diganti C pangkat V min N. Nah, N-nya kan sama dengan 1, jadi langsung diganti N-nya sama dengan min 1. Nah, di sini juga kita ingat persamaan dasar integral waktu kita belajar kalkulus atau matematika teknik. Kalau ada integral seper X, dx, itu sama dengan ln X. Nah, seper X ini kan tidak lain tidak bukan adalah X pangkat min 1 kan. Nah, ln X. Nah, ini sama. Berarti kalau kita bicara ini, kita boleh nih, C kan konstanta, kita bawa ke depan dulu. Jadi C dikalikan integral 1 ke 2 seper V dV. Sama kan? Jadi ini nanti hasilnya menjadi ln V. Gitu ya. Nah, ini kalau ditulis lagi menjadi C dikalikan ln V. Tetapi V-nya bergerak dari 1 ke 2, gitu kan? Nah, kalau dituliskan lagi berarti nanti jadi ln V2 dikurangi ln V1 kan gini ya. Nah, terus Anda ingat juga kalau di matematika dasar itu yang namanya ln, kalau pengurangan itu bisa berarti ln A gitu ya dikurangi ln B, itu berarti pembagian. Jadi ln A dibagi B. Itu sama dengan ln A min B. Nah, ini sama. Jadi C dikali ln V2 min ln V1, maka berarti ini sama dengan C ln V2 per V1. Nah, C-nya tadi di sini nih. Karena yang di atas tadi politropik kan P sama dengan C dikalikan V pangkat min N. Lalu min N-nya kan sama dengan N-nya sama dengan 1. Jadi kan C dikalikan V pangkat min 1 gini kan. Ya enggak? Nah, jadi atau ini sama dengan P sama dengan C dibagi dengan V pangkat min 1 kan. Ini. Nah, berarti C itu sama dengan P dikalikan V. Betul ya? N-nya sama dengan 1, V pangkat min 1 berarti seper V, P sama dengan C per V. Berarti C sama dengan P dikalikan V. Nah, dari persamaan ini kita boleh substitusikan C-nya itu adalah P dikalikan V. Ln V2 per V1. Nah, jadi kalau kita punya persamaan, bukan persamaan, proses perubahan dari state 1 ke state 2, tidak mengalami perubahan temperatur atau yang disebut dengan isothermal, maka di situ politropiknya N-nya sama dengan 1. Maka besarnya WB sama dengan PV dikali dengan ln V2 per V1. Gitu. Oke, kalau begitu kita sudah tahu tentang proses yang isothermal. Nah, nanti ada juga ketika satu sistem mengalami proses yang disebut dengan isobarik. Jadi, perubahan dari state 1 ke state 2-nya itu tidak mengalami perubahan tekanan, jadi tekanan tetap yang disebut dengan isobarik. Nah, ini mudah sekali. Jadi kalau isobarik constant pressure, persamaan dasar kita kan WB sama dengan integral PdV. Nah, anggaplah tekanannya yang tetap itu disebut dengan P0. Ya, P0. Nah, jadi karena dia konstan, tidak ikut diintegralkan terhadap dV, maka P0-nya dikeluarkan saja di depan. Jadi P0 integral tinggal dV. Nah, integral dV sudah gampang, ini berarti delta V kan. Nah, ya, berarti tinggal V2 min V1. Integral dV kan berarti V ya. Jadi tinggal V2 min V1. Nah, di sini mudah sekali, jadi kalau sistemnya isobarik prosesnya, tidak mengalami perubahan tekanan dari state 1 ke state 2, jadi P1, P2-nya sama, yaitu sebesar P0, maka besarnya WB sama dengan P0 dikalikan dengan delta volumenya, V2 min V1. Nah, di sini V-nya masih dalam bentuk volume, satuan meter kubik.
Nah, kalau di sini mau dijadikan volume spesifik bisa. Nah, jadi di sini V2-nya kecil, tetapi dikalikan dengan massa. Jadi massanya dikalikan di depan. Nah, ini kalau kita jabarkan satuannya ya, mau ngecek gitu ya. Maka di sini satuannya kilogram, P0 di sini Pascal, delta V di sini meter kubik. Maka di sini satuannya Joule. Atau bisa juga kalau misalkan tekanannya kita kilopascal. Nah, di sini delta volumenya meter kubik, maka di sini menjadi kilojoule. Gitu. Oke semuanya, so sekarang kita sudah mengetahui bahwa WB itu bisa terjadi di proses yang politropik, kemudian politropik gas ideal, kemudian isotermal dan juga isobarik. Nah, sekarang yang terakhir, kalau Anda masih ingat di pembahasan kita di paling awal, ada satu proses yang disebut dengan isokorik, yaitu dia tidak mengalami perubahan volume. Nah, kira-kira kalau dia tidak mengalami perubahan volume dari state 1 ke state 2, maka WB-nya jadi seperti apa ya? Nah, coba Anda semua tuliskan di kertas, lalu Anda foto, nanti kita bahas bersama, Anda share screen, kita diskusikan bersama dalam sesi live kita. Gitu ya? Oke semuanya, so sekarang semoga sudah semakin paham bagaimana setelah kita memahami pengertian WB, kita juga bisa menerapkan WB tersebut dari berbagai proses, baik politropik, isotermal, dan juga isobarik. Oke semuanya, demikian untuk pembahasan tentang aplikasi WB di berbagai macam proses. So, setelah ini semangat melanjutkan untuk belajar topik-topik selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih.